Sekarang kita masuk ke slide yang ke-7, yaitu tentang bagaimana upaya manusia dalam menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Sebelum upaya manusia dalam menjaga kesehatan sistem gerak, perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa penyakit atau ada beberapa gangguan yang berhubungan dengan sistem gerak manusia. Di buku paket itu bisa kalian buka halaman 39 pada bagian gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya. Halaman 39 buku paket itu ada beberapa penyakit atau gangguan yang berhubungan dengan sistem gerak manusia. Gangguan atau kelainan yang terjadi pada tulang dan otot antara lain. Yang pertama, ada yang namanya osteomalacia, yaitu kelainan tulang karena kekurangan defisiensi vitamin D, khususnya pada orang dewasa. Jadi kekurangan vitamin D pada orang dewasa itu nanti menyebabkan gangguan atau penyakit yang namanya adalah osteomalacia. Osteomalacia kebanyakan diderita oleh perempuan. Bukan berarti laki-laki tidak, tapi kebanyakan yang menderita penyakit osteomalacia, yaitu yang disebabkan karena kekurangan vitamin D, itu kebanyakan diderita oleh perempuan. Kemudian penyakit yang kedua yaitu osteoporosis. Mungkin kalian sering mendengar penyakit ini atau istilah ini, osteoporosis. Kelainan tulang yang disebabkan oleh orang-orang berusia parubaya. Jadi orang-orang yang sudah mendekati usia lanjut, orang dewasa sampai orang tua, orang seusia lanjut, itu biasanya sering menderita penyakit yang namanya osteoporosis. Kelainan tersebut berupa menurunnya kerja sel-sel osteoblas. Jadi menurunnya sel-sel osteoblas sebagai akibat penurunan produksi hormon estrogen. Jadi dalam tubuh kita itu ada hormon estrogen. Kalau produksi hormon estrogen itu sudah menurun, maka sel-sel osteoblas itu juga akan terganggu sehingga akan menyebabkan sebuah kelainan atau penyakit yang disebut dengan osteoporosis. Nah, karena terjadinya penurunan produksi hormon estrogen, maka akibatnya adalah tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Jadi tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Penyakit ini dapat diatasi dengan minum susu yang kaya kalsium dan melatih kekuatan tulang dan otot. Jadi cara mengatasinya sebetulnya adalah supaya tidak kena osteoporosis, maka harus rajin minum susu yang kaya dengan kalsium. Misalkan saja yang sering dikonsumsi oleh orang-orang itu nama susunya adalah susu Anlin. Itu biasanya digunakan untuk mencegah supaya tidak terjadi osteoporosis. Kemudian gangguan yang ketiga, penyakit yang ketiga yang berhubungan dengan sistem gerak manusia yaitu rickettsia. Rickettsia. Apa itu rickettsia? Rickettsia adalah kelainan tulang pada anak karena defisiensi vitamin D. Tulang tersebut biasanya lunak dan apabila berjalan maka tulang akan melengkung. Itu namanya rickettsia. Mungkin kalian pernah melihat di TV atau melihat seseorang yang
kakinya itu melengkung atau berbentuk O, kakinya itu berbentuk O. Itu nama penyakitnya adalah rickettsia. Kemudian penyakit selanjutnya yaitu artritis, yaitu gangguan pada tulang berupa peradangan pada sendi. Jadi sendinya yang meradang. Saya ulangi. Artritis yaitu gangguan pada tulang berupa peradangan pada sendi, sehingga ketika digerakkan akan terasa sakit. Bahkan sendi-sendi akan terlihat bengkok. Salah satu contoh misalkan penyakit artritis adalah rematik. Nah, ini sering kalian dengar ya, penyakit rematik pada orang tua. Rematik disebabkan karena tingginya kadar asam urat dalam tubuh. Jadi kalau dalam tubuh kita itu kadar asamnya tinggi, kadar asam uratnya tinggi dalam tubuh kita, maka seseorang itu akan terkena penyakit yang namanya rematik. Nah, cara mencegahnya bagaimana? Cara mencegahnya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pola makan sehat dan berolahraga secara teratur. Jadi supaya kita tidak kena penyakit yang namanya artritis tadi itu, maka kita dianjurkan untuk menerapkan pola makan yang sehat dan berolahraga secara teratur. Kemudian penyakit selanjutnya yaitu penyakit yang kelima, fraktura. Struktur tulang sangat kuat dan lentur. Meski demikian, tulang dapat patah jika mengalami benturan yang keras. Misalkan ketika terjadi kecelakaan, tabrakan, dan lain sebagainya, jatuh. Nah, kondisi tulang yang patah tersebut itu disebut dengan fraktur. Jadi saya ulangi anak-anak ya. Kalau misalkan ada seorang yang mengalami kecelakaan atau jatuh, maka kemungkinannya adalah tulangnya patah. Nah, kondisi tulang yang patah tadi itu disebut dengan fraktur. Fraktur pada tulang terdiri dari dua macam. Ada fraktur yang tertutup dan ada fraktur yang terbuka. Jadi ada fraktur yang tertutup, ada fraktur yang terbuka. Tapi nama penyakitnya disebut dengan fraktura, anak-anak. Nama penyakitnya fraktura. Tapi tulang yang patah tadi itu nama disebut dengan fraktur. Tulang yang patah itu disebut dengan fraktur, tetapi nama penyakitnya disebut dengan fraktura. Fraktur itu ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Fraktur yang tertutup itu adalah kondisi patah tulang yang tidak sampai menembus kulit. Jadi tulang yang patah tetapi tidak sampai menembus kulit itu disebut dengan fraktur tertutup. Sedangkan sebaliknya, kalau misalkan tulangnya patah dan sampai menembus kulit tulangnya, maka itu disebut dengan patah tulang terbuka atau fraktur terbuka. Jadi untuk membedakan kondisi fraktur terbuka dan fraktur tertutup itu adalah jika patahnya itu sampai menembus kulit, maka disebut dengan fraktur terbuka. Tetapi kalau patahnya itu belum sampai menembus kulit, maka disebut dengan fraktur tertutup. Nah, kemudian coba sekarang itulah tadi ya anak-anak ya, macam-macam gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem gerak pada manusia. Yang terakhir gangguan itu ada gangguan yang namanya kifosis, lordosis, dan skoliosis. Supaya lebih jelas, kalian dapat membuka buku paketnya halaman 42 sampai dengan halaman 43. Kalau kalian buka PowerPoint di handphone atau di
laptop atau di komputer, tidak sempat buka buku paket, mungkin kapan-kapan bisa dibuka buku paketnya halaman 42 sampai dengan 43, yaitu tentang gangguan pada sistem gerak, yaitu kifosis, lordosis, dan skoliosis. Karena di situ ada gambar yang menurut Pak Mansur akan lebih jelas jika kalian sambil lalu melihat gambar orang dalam kondisi normal, kemudian gambar orang yang menderita kifosis, gambar orang yang sedang menderita lordosis, dan gambar orang atau tulang yang mengalami skoliosis. Nah, kifosis itu merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang. Jadi tulang belakang itu melengkung yang berlebihan di bagian dada. Jadi kalau melengkung tulang belakangnya itu melengkung berlebihan di bagian dada, itu namanya kifosis. Sedangkan kalau lordosis itu merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Jadi kalau melengkung, tulang belakangnya melengkung berlebihan ke arah depan, melengkungnya ke arah depan di bagian pinggang, itu nama kelainannya atau nama penyakitnya yaitu lordosis. Yang buka buku coba kalian lihat gambarnya itu, kalian perhatikan. Yang A itu orang normal, bagaimana posisi tulang belakangnya. Kemudian yang B itu penderita kifosis, jadi di bagian dada tulang belakangnya itu melengkung seperti itu, seperti bungkuk gitu ya, seperti bungkuk itu berarti menderita penyakit kifosis. Kemudian yang C, kalau tulang bagian belakang khususnya di pinggang itu melengkung, jadi melengkung ke depan itu ya, melengkung ke depan, itu nama penyakitnya lordosis. Kemudian skoliosis itu adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Jadi tulang belakang itu seharusnya lurus seperti gambar A pada orang normal, tetapi di situ melengkung, bisa melengkung ke kanan atau melengkung ke kiri, ke arah samping ya. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Maka kalau terjadi semacam itu tulang belakangnya, maka orang tersebut mengalami penyakit atau gangguan yang namanya skoliosis. Nah, itulah anak-anak beberapa gangguan, beberapa penyakit yang berhubungan dengan sistem gerak manusia. Nah, supaya tidak mengalami itu semua, bagaimana? Supaya tidak terjadi pada diri kita, supaya tidak mengalami penyakit seperti yang dijelaskan tadi itu, maka ada beberapa upaya dalam rangka menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia atau pada diri kita. Yang pertama, ada di slide yang ke-7, sudah saya tuliskan di situ. Yang pertama yaitu berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari. Jadi seyogyanya setiap pagi usahakan tubuh kita itu kena sinar matahari di pagi hari. Itu sebisa mungkin jangan sampai melebihi di atas jam 10. Jadi taruhlah jam 6 atau jam 7 sampai dengan jam 10 paling siang. Loh, kenapa Pak kalau di atas jam 10? Kalau di atas jam 10 itu sinar ultravioletnya sudah terlalu tinggi, malah bisa-bisa tidak baik untuk kesehatan kita. Jadi usahakan di pagi hari. Kemudian usaha yang kedua atau upaya yang kedua yaitu meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium. Jadi meningkatkan atau mengkonsumsi banyak-banyak makanan yang mengandung banyak kalsium. Kemudian memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Nah, ini kalian bisa browsing barangkali sebetulnya makanan apa saja sih yang banyak mengandung kalsium, kemudian makanan apa saja sih yang banyak mengandung vitamin
D. Kalian bisa browsing, kalian bisa cari di Google, insya Allah kalian akan diberikan beberapa jenis makanan yang banyak mengandung kalsium dan juga banyak mengandung vitamin D. Kemudian usaha yang keempat yaitu menghindari kebiasaan duduk yang salah. Duduk itu sebaiknya duduk dengan cara yang benar. Nah, di sini bagaimana duduk dengan cara yang benar? Misalkan, atau saya balik, duduk dengan cara yang salah. Misalkan kalian menulis di meja atau di bangku sekolah itu dengan tidur, misalkan, artinya kepalanya ditaruh di bangku sambil lalu menulis. Itu duduk yang salah, posisi duduk yang salah. Tidak boleh semacam itu ya. Jadi makanya terkadang di kelas itu kalian tempat duduk sebaiknya dipindah-pindah supaya pergerakan mata kita itu bisa apa istilahnya ya, berubah-ubah juga, artinya tidak selalu memandang ke kiri terus atau memandang ke kanan terus. Jadi sebaiknya duduk di kelas itu memang tempat duduknya seharusnya per semester atau per minggu atau per bulan itu bisa dipindah. Yang tadinya di pojok sekarang pindah di tengah, yang tadinya di belakang kemudian pindah ke depan, yang tadinya di depan bisa pindah ke belakang, yang tadinya di tengah bisa pindah ke samping kiri atau samping kanan atau ke belakang atau ke depan dan seterusnya. Yang penting pindah ya. Jadi itu menghindari kebiasaan duduk yang salah. Kemudian usaha selanjutnya yaitu dapat melakukan olahraga secara teratur. Jadi sebisa mungkin kita tiap hari olahraga. Di SMP juga ada pelajaran olahraga sehingga manfaatkan pelajaran itu dengan baik. Secara otomatis kalian sudah berusaha atau berupaya menjaga kesehatan yang berhubungan dengan sistem gerak pada manusia. Kemudian yang terakhir, usaha yang dapat dilakukan yaitu memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Artinya tubuh kita itu setiap hari harus ada aktivitas fisik, apakah jogging, lari-lari kecil, atau jalan, atau sepak bola, atau apalah ya. Yang penting tubuh kita itu beraktivitas. Kalian dari rumah ke sekolah berjalan kaki itu sudah beraktivitas fisik. Sehingga dengan begitu secara otomatis atau secara tidak langsung kita sudah berupaya menjaga kesehatan sistem gerak kita supaya kita terhindar dari berbagai penyakit yang berhubungan dengan sistem gerak kita. Kalau itu semua sudah bisa kita lakukan, maka insya Allah kita semua, Pak Mansur, kalian akan terhindar dari penyakit yang berhubungan dengan sistem gerak. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, barangkali itu yang bisa dijelaskan Pak Mansur tentang sistem gerak pada manusia. Sekarang bisa kita lanjut ke slide selanjutnya, atau sistem gerak pada hewan. Sistem gerak pada hewan.